Saya akan membahas pengertian puasa. Puasa secara bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. Kemudian pengertian secara istilah, puasa adalah menahan diri dari pembatal-pembatalnya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat. Ya, jadi kalau pengertian puasa secara bahasa, puasa itu menahan diri aja, Bu. Terserah menahan diri dari apa, itu secara bahasa, bukan secara yang dimaksud syariat. Misalnya, saya puasa tidak marah, saya berpuasa untuk tidak berbicara. Ya, ada nggak orang berpuasa tidak berbicara? Ada di zaman Siti Maryam alaihissalam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, ketika melahirkan dan orang-orang mencemooh, beliau kemudian berpuasa untuk tidak berbicara selama 3 hari. Tidak berbicara kepada seorang pun selama 3 hari. Nah, ini berpuasa tidak bicara. Nah, tetapi bukan itu yang kita maksud. Karena kita bulan Ramadan ini bukan cuma puasa tidak bicara, tetapi berpuasa yang dimaksud oleh Islam adalah, yang dimaksud oleh Rasulullah, berpuasa menahan diri dari pembatal-pembatalnya. Termasuk diantaranya makan, minum, kemudian berhubungan dan lain sebagainya, nanti akan kita sebutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa Ramadan, maksudnya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, ya. Dari terbit fajar, ya, dari terbit fajar, ya, sampai terbenamnya matahari disertai niat. Ini 3 hal yang harus diingat dalam pengertian. Yang pertama, menahan diri dari pembatal-pembatal. Yang kedua, dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Yang ketiga, disertai niat. Kalau salah satu tidak ada, maka tidak bisa disebut dengan puasa. Nah, maka insya Allah akan kita bahas rukun-rukunnya, kemudian sunnah-sunnahnya, kemudian apa saja yang diperbolehkan ketika kita berpuasa, ya, apa saja yang dibenci saat kita berpuasa, apa saja yang haram dilakukan ketika kita berpuasa. Karena kita akan mengetahui hasil kita berpuasa itu ketika kita tahu, oh, puasa kita ini batal, nah gitu. Oh, puasa saya ini sah, tapi pahalanya 0, ya. Oh, saya puasanya sama sekali tidak mendapatkan sah, tidak mendapatkan pahala. Nah, jadi kita harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu supaya kita bisa mengetahui status pahala dan status puasa kita, apakah sah ataukah tidak. Nah, sebelumnya sejarah ditetapkannya puasa itu ditetapkannya di tahun kedua Hijriah, ya. Ketika Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah, kemudian Rasulullah 2 tahun setelah peristiwa hijrah itu, barulah perintah puasa datang kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian barulah para sahabat berpuasa, mulai puasa Ramadan dari tahun kedua Hijriah tersebut. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah yang mewajibkan puasa itu, ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Berarti puasa itu sudah diwajibkan sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul. Berarti umat-umat sebelumnya juga sudah melaksanakan puasa. Jadi kewajiban puasa kalau umatnya Rasulullah baru diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Namun sebelumnya puasa itu sudah ada dari zaman sebelum Rasulullah SAW lahir, yaitu ketika zamannya Nabi Isa, zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Ibrahim, bahkan dari zaman Nabi Nuh sudah ada yang namanya puasa. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi fungsi dari puasa itu adalah supaya manusia menjadi manusia yang bertakwa. Kalau orang sehat, maka dia diwajibkan berpuasa. Tetapi ketika dia sakit, maka dia ada pilihan
silahkan pilih. Kalau Anda sakit, Anda tidak kuat, maka Anda boleh, bukan boleh, maka ketika Anda sakit tidak kuat, maka Anda tidak berpuasa. Ketika Anda kuat, tetap mampu melaksanakan puasa, maka puasalah. Ini orang yang sakit. Jadi dikasih opsi, boleh puasa, boleh tidak. Nah, kemudian orang yang suci, selanjutnya adalah orang yang suci, yaitu adalah, yang dimaksud adalah wanita yang tidak terkena haid dan nifas. Ya, pada saat dia sudah Islam, kemudian berakal, kemudian sehat, kemudian suci, dan yang terakhir tadi mukim, maka dia wajib puasa. Mukim itu lawannya dari musafir, maksudnya sedang tidak kemana-mana. Kalau musafir itu kan ada pilihan boleh tidak berpuasa. Jadi nanti nanti di poin yang bawahnya ada pembahasan tentang orang-orang yang tidak berpuasa. Ada 9 golongan. Itu syarat ya, syarat puasa jadi ada 5. Ya, ketika 5 syarat itu sudah terkumpul, maka wajib. Ketika syarat salah satunya nggak ada, misalnya tidak suci misalnya, maka dia tidak wajib puasa. Ketika seseorang musafir, ya, salah satunya dia tidak mukim, maka dia tidak wajib puasa. Atau misalnya dia gila, ya, maka tidak wajib puasa. Baik, yang selanjutnya rukun puasa. Jadi kalau syarat tadi, syarat-syarat itu termasuknya wajib ya Bu ya. Tidak boleh tidak ada. Harus ada. Semuanya harus ada. Ketika tidak dilakukan maka batal puasanya, ya. Jadi yang wajib-wajib, dia termasuknya yang wajib-wajib dalam puasa. Tapi kan syarat itu kan sebelum masuknya puasa ya Bu, masih menjadi apa ya? Ya belum mulai puasa. Ibaratnya sebelum dimulainya puasa dipastikan 5 ini sudah terkumpul belum. Tetapi seseorang belum mulai berpuasa. Nah, kalau yang kita akan bahas rukun itu berarti sudah mulai puasanya. Dan ini termasuk wajib. Ya, bedanya syarat sama rukun. Kalau syarat sebelum mulai, kalau rukun ketika sudah mulai, ya. Tetapi dua-duanya sama-sama wajib yang harus dipenuhi. Ketika rukun ini tidak ada, maka puasanya tidak sah atau batal. Maka kita harus perhatikan, jangan sampai kita sudah berpuasa dari subuh atau dari fajar sampai maghrib ternyata nggak sah, ya, karena rukunnya tidak ada, ya. Baik, rukun puasa hanya ada 2, ya. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari pembatal-pembatalnya. Nah, niat ini seperti apa? Niat ini adalah seseorang berkeinginan untuk melaksanakan puasa di dalam hatinya, yang mana niat ini harus terjadi di malam hari, ya. Harus terjadi di malam hari. Dan ini menjadi syarat atau menjadi sesuatu yang wajib, bukan syarat ya. Syarat udah lewat tadi. Menjadi sesuatu yang rukun dan harus ada dalam puasa. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Rasulullah SAW, barang siapa, boleh ditulis, yang belum niat dari malam hari, maka tiada puasa baginya. Ulang ya. Barang siapa tidak berniat puasa dari malam hari, maka tiada puasa baginya, alias batal, tidak sah puasanya. Hadisnya riwayat Baihaqi. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, yang sering terjadi
Banyak pertanyaan, apakah niatnya di awal puasa, awal Ramadan saja ataukah setiap malam? Menurut jumhur ulama ya, atau ini nggak perlu ditulis ya Bu ya. Menurut jumhur ulama setiap malam. Tetapi ada sebagian yang menyatakan cukup di awal Ramadan saja ya. Cukup di awal Ramadan saja karena ditakutkan tidak bangun gitu ya. Jadi misalnya kan ada ya Bu ya, orang sering kelewat bangun sudah azan subuh. Nah, udah azan subuh, dia belum niat ya. Belum niat itu dalam artian dia misalnya ada kejadian Bu, ada seseorang yang kecapean sekali sehingga dia tertidur dari ba'da maghrib, ba'da isya sampai bangun-bangun subuh, sudah azan subuh. Nah, karena dia belum berniat, karena dia ketiduran, maka dia tidak bisa berpuasa. Maka ada pendapat yang menyatakan sudahlah, niat di awal Ramadan saja, setelahnya tidak perlu berniat lagi ya. Jadi kembali kepada pendapat masing-masing. Misalnya ibu-ibu kepengen di awal Ramadan saja atau setiap malam juga berniat, boleh. Dan niat itu tidak susah Bu. Niat itu cukup ibu bangun untuk sahur itu sudah termasuk niat. Sekedar ibu ada keinginan dalam hati saja sudah termasuk niat. Karena niat itu bukan amalan lisan, bukan perbuatan lisan, tetapi perbuatan hati, keinginan di dalam hati. Jadi sekedar seseorang bangun tidur untuk minum, ya kan? Sahur kan nggak harus makan, minum juga boleh. Sekedar seseorang bangun itu sudah termasuk niat. Nah, di malam hari juga boleh. Jadi setelah sholat tarawih, misalnya kita ingin berniat, ya, ingin melaksanakan sahur, sudah pasang alarm. Bahkan pasang alarm itu sudah termasuk niat, ya. Jadi tidak sebagaimana yang harus dilafazkan. Ya, tidak harus. Boleh dilafazkan, boleh dilafazkan, tetapi tidak harus, karena yang namanya niat itu sudah ada di dalam hati. Saya mau minum, saya mau ambil air, nggak mungkin tanpa niat, ya. Pasti saya mau seperti ini, pasti sudah ada niat, ya. Jadi niat itu mudah. Cuma, ya, ada kejadian Bu, ada seseorang yang sudah punya keinginan atau niat safar, ya. Misalnya besok saya mau safar, saya besok nggak mau puasa lah, ya. Saya besok nggak mau puasa, jadi ya sudah, jadi dia bermalam tanpa niat. Karena kan besoknya mau safar, jadi dia tidak akan puasa. Tiba-tiba setelah selesai sholat subuh, dia ditelepon misalnya sama orang sana. Pak, nggak jadi, nggak perlu kesini, nanti barangnya kami yang antarkan, ya. Nah, akhirnya dia nggak jadi safar. Kemudian dia ingin berniat, wah apa puasa aja ya. Nah, kejadian seperti ini terjadi dan puasanya tidak sah karena niatnya baru mulai saat itu, ya kan? Bukan dari malam. Karena dari malam sampai subuh tuh dia berniatnya nggak mau puasa, dia mau safar, dia akan perjalanan jauh, tidak berpuasa. Nah, pada saat itu tiba-tiba ditelepon, Pak, nggak jadi Pak, Bapak di rumah aja, nanti kami yang antarkan barangnya. Nah, kemudian dia mulai berniat, saya kalau enggak puasa Ramadan aja lah, bismillah, nawaitu. Nah, atau dalam hatinya, ya Allah aku ingin berpuasa, niat puasa. Tidak sah, karena apa? Tidak dari malam hari atau tidak sebelum fajar, ya. Itu tentang niat. Yang kedua, jadi niat ini harus, dan kalau tidak ada niat, ya seperti kasus tadi, maka dia tidak sah puasanya dan harus
bayar hutang puasa. Kemudian yang rukun yang selanjutnya adalah menahan diri dari pembatalnya. Ya, jadi kita harus menahan diri dari pembatal puasa. Nah, kita langsung loncat aja karena biar nyambung ya. Yang membatalkan puasa ada 7. Yang di bawahnya melompat 2 judul. Yang membatalkan puasa ada 7. Yang pertama, makan atau minum dengan sengaja. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dengan sengaja. Ini ada semua di tulisan poin-poinnya. Yang ketiga, muntah disengaja. Yang keempat, bersetubuh disengaja di siang hari ketika berpuasa. Kalau malam tidak apa-apa karena tidak puasa. Yang kelima, onani atau mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang keenam, haid atau nifas. Yang ketujuh, gila atau murtad. Nah, semua pembatal puasa ini ada unsur kesengajaan. Ya. Kalau dilakukan dengan sengaja, maka batal puasanya. Dan apabila tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak batal puasanya. Apabila ada unsur kesengajaan, maka menjadi pembatal puasa. Apabila tidak ada unsur kesengajaan, tidak sengaja gitu ya, maka tidak batal. Contoh, makan dan minum. Ada orang makan dan minum, lupa kalau dia sedang berpuasa, berarti tidak sengaja. Apakah puasanya batal? Tidak. Dari mana Ustadz tahu? Ada hadisnya. Di dalam Bulughul Maram disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Man nasya fa akala aw syariba fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Barang siapa yang melaksanakan puasa lalu lupa kalau dia sedang berpuasa, dia kemudian makan atau minum, maka tidak membatalkan puasanya, karena pada saat itu Allah lah yang memberinya makan dan yang memberinya minum. Ya, jadi orang yang sedang berpuasa lalu dia lupa, lupa kalau dia sedang berpuasa, dia makan dan dia minum, maka dia tidak batal puasanya, karena pada saat itu Allah lah yang memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sekaligus dalil bahwasanya orang yang makan dan minum dengan disengaja maka puasanya batal. Pemahaman kebaliknya ya. Barang siapa yang lupa, berarti kalau tidak lupa batal ya. Kalau di sini kan barang siapa yang lupa maka tidak batal puasanya. Berarti pemahaman kebaliknya, barang siapa yang sengaja maka puasanya batal. Nah, ini. Jadi dalil-dalil ini banyak yang memahaminya seperti itu. Namanya fahmul mukhalafah, yaitu memahami secara terbalik. Kemudian yang kedua. Yang kedua tadi apa, Bu? Memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dengan sengaja. Sesuatu. Apa sesuatu itu, Bu? Sesuatu yang dimaksud dalam fikih ini adalah sesuatu yang terlihat, ya. Kalau sesuatu tidak terlihat tidak bisa dikatakan sesuatu. Jadi misalnya parfum bisa dilihat nggak, Bu, baunya atau aromanya? Misalnya parfumnya di sini, kemudian kita kecium sampai sini, apakah aromanya bisa dilihat?
tidak bisa. Kita bisa melihat parfumnya, tetapi aromanya tidak bisa dilihat. Jadi dia tidak membatalkan puasa. Tetes mata nanti ada rincian di dalam kitab ini, termasuk tidak membatalkan puasa. Ya, kenapa? Karena tetes mata itu termasuk, sebelumnya saya jelaskan dulu biar runut ya Bu ya. Jadi sesuatu itu maksudnya yang terlihat. Nah, kemudian masuk kemana? Kalau dalam kitabnya disebutkan masuk ke dalam otak. Ya, masuk ke dalam otak. Au mawara al-halqi, yang di bawah tenggorokan. Ya, masuk sampai bawah tenggorokan atau sampai ke dalam lambung atau sampai usus. Ya, jadi yang dimaksud masuknya sesuatu ke dalam tubuh, maksudnya dalam itu yaitu tadi otak, di bawahnya kerongkongan, ya, kemudian lambung, usus, dan sudah ya, lambung dan usus. Adapun sesuatu yang masuk tadi, ya, apabila masuk ke dalam, sekarang mulai dirinci. Al-manfadhul maftuh, ya, manfadhul maftuh, rongga yang terhubung, ya, ada saluran. Di antaranya adalah mulut, kemudian telinga, kemudian kubul. Kubul itu maaf ngomong lubang bawah. Kubul itu yang di depan, dubur itu yang di belakang. Minadzakar wal unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ketika masuknya lewat lubang tersebut dan sampai ke dalam tubuh, maka membatalkan puasa. Ada sebagian orang yang menyatakan gini Bu, itu enggak ada itu pembatal puasa yang antum sebutkan, enggak ada, karena enggak ada hadisnya. Ya, baik, kalau enggak ada hadisnya, lalu orang-orang nanti kalau lapar, kalau haus tinggal suntik aja, hilang lapar dan hausnya. Nah, kalau begitu nanti hilang dari nilai-nilai puasanya ya Bu ya. Padahal puasa itu apa Bu? Menahan diri, ya. Kalau kita kembali ke atas, menahan diri, ya. Berarti ketika berpuasa itu harus menahan diri dari makan, dari minum, ya, menahan lapar, menahan dahaga, ya. Kok ada orang yang puasa sama sekali tidak lapar, tidak dahaga, ternyata pas bulan Ramadan dia nggak makan, nggak minum, tapi dia pakai suntik, ya, suntik atau doping, sehingga puasanya kuat terus. Nah, kalau pakai seperti itu, ya, berarti hilang esensi dari puasa untuk menahan diri, ya. Jadi memang dalilnya tidak ada. Ini menggunakan metode qiyas. Nah, sekarang kita rinci ya Bu. Fal qatratun minal udhun muftiratun, tetes yang diberikan ke telinga membatalkan puasa. Ya, obat tetes yang diteteskan ke telinga membatalkan puasa. Li'annaha manfadhun maftuh, karena dia termasuk saluran yang terbuka, bahkan dia bisa sampai otak Bu, ya, kan tadi disebutin sampai otak. Kalau masuk ke dalam otak, maka dia termasuk membatalkan puasa. Wal qatratu fil ain ghair mufattirah, tetes yang diberikan ke mata tidak membatalkan puasa. Li'annahu manfadhun ghair maftuh, karena dia saluran yang tidak terbuka, ya, tidak sampai ke otak, tidak sampai ke tenggorokan, tidak sampai kemana-mana, cuma di mata aja. Jadi dia cuma membasahi bola mata, sudah, nggak ada saluran yang terhubung sampai ke otak, sampai ke tenggorokan, ya. Ini menurut kitab ini. Kalau ibu-ibu nggak percaya, jangan mendebat saya, ya. Nanti tanyakan yang lebih ahli. Apakah mata itu bisa terhubung? Apa orang pakai tetes mata, apakah tetesannya bisa sampai otak atau tidak?
Nah, bisa ditanyakan ke dokternya. Dan penulis ini tentu sudah berkonsultasi sama dokter ya, bahwa itu tidak terhubung. Kalau koreksi itu gimana, Kan, Bang? kan dia tidak sampai masuk ke otak. Ya, jadi dia cuma sampai sini aja, sampai bagian yang luar. Iya, meskipun nikmat tapi dia tidak sampai masuk ke dalam otak. Ya. Apa, Bu? Apa itu? Oh, suntik. Nah, nanti ada pembahasannya. Apakah suntik membatalkan puasa? Sebelum dibahas, kita sebutin yang itunya dulu, yang setelahnya dulu. Wal huknatus syarjiyah mufattirah. Lubang bawah ya, apabila kemasukan sesuatu membatalkan puasa. Misalnya, maafnya ngomong, lubang depan kemasukan air, kemudian misalnya lubang belakang lagi kentut, kemudian airnya masuk, ketika sudah kentut airnya masuk ke dalam air. Kalau disengaja, kalau tidak disengaja tidak batal. Misalnya lagi cebok kan dia nggak sengaja. Kalau sengaja maka membatalkan. Nah, kemudian lanjut, wal huknatul waridiyah la tufattir. Ya. Dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang membahas tentang suntik KB, suntik vaksin, suntik apapun lah. Nah, sebagian ulama berbeda pendapat. Ya, ini sudah ranahnya perbedaan pendapat ya, Bu ya. Tapi kalau menurut yang dalam kitab ini, suntik termasuk membatalkan puasa. Kenapa? Karena suntikan itu cairannya masuk ke dalam darah dan darah dipompa jantung sehingga seluruh tubuh. Ya, jadi bukan hanya sekedar di kulit ya, Bu ya. Namanya suntik mesti masuk ke dalam darah dan sudah bercampur semuanya sehingga sampai ke organ dalam, yaitu ke jantung, sehingga terpompa semuanya. Bahkan orang yang suntik itu ada yang sampai bisa seperti makanan ya. Ada yang bilang katanya kalau misalnya mengandung makanan maka tidak boleh atau membatalkan puasa, atau tidak mengandung makanan tidak membatalkan puasa. Jadi perbedaan pendapat ini silahkan diyakini masing-masing. Ibu-ibu kalau misalnya suntik ya, saya namanya perbedaan pendapat, saya tidak memaksakan membatalkan ya. Jadi silahkan kepada keyakinan masing-masing. Kalau saya yakinnya batal karena dia sampai dipompa oleh jantung. Karena darah ini mengalir ke seluruh tubuh, dipompa oleh jantung, dan suntikan itu masuknya ke aliran darah. Jadi membatalkan puasa. Dan itu lebih kepada kehati-hatian. Lebih baik kalau saya ketika berpuasa dan mau suntik, ya sudah, berarti nggak puasa atau nggak suntik, dan nanti bayar hutang tinggalan seperti itu, daripada masih ada keraguan, aduh nggak batal tapi kok hatinya nggak tenang gitu ya. Ya sudahlah, mendingan cari yang tenang saja. Impuls juga otomatis karena dia masuk ya, masuk ke aliran darah dan dia menjadi makanan bagi orang-orang yang tidak bisa makan. Ya, silakan. Gosok gigi di dalam kitab ini tadi ada nggak ya? Tidak ada ya. Ini termasuk yang atasnya, yang dibenci. Gosok gigi itu tidak sampai masuk ke dalam tenggorokan, dia hanya berada di mulut saja. Dan pada saat itu puasanya tetap sah, dan hanya dia kalau sudah, makanya dirinci oleh para ulama, kalau pagi hari ya, kalau pagi hari dia tidak apa-apa, tetapi ketika siang hari kan sudah mulai haus, kok habis sikat gigi kok jadi seger, kayak nggak haus lagi. Nah, berarti makruh itu, Bu. Makruh. Makanya ada yang menyatakan makruh karena jangan-jangan ada yang rembes sampai dalam kayaknya. Merembes sampai dalam.
Nah, itu termasuk makruh karena tidak membatalkan puasa karena tidak yakin apakah masuk ke dalam atau tidak. Makanya diambilnya makruh dan harus berhati-hati. Termasuk diantaranya mencicipi makanan, dia tidak batal puasanya, hanya makruh ya. Nah, itu termasuknya di situ. Karena kan dia hanya di bibir, hanya di lidah, kemudian diludahi. Nah, kalau dicicip kok nggak diludahin, nah berarti masuk ke dalam tubuh, batal. Nyicipnya satu mangkok lagi. Iya. Ibu-ibu kan kalau masakan dicicipin, nah itu puasanya nggak batal. Makruh ya. Kemudian muntah disengaja. Tadi yang masukkan sesuatu ke dalam tubuh, ya maksudnya adalah apabila lewat lebih dari tenggorokan atau kerongkongan, kemudian sampai masuk ke otak. Makanya cairan yang masuk ke telinga itu membatalkan puasa. Tapi kalau hanya sekedar korek kuping, nggak membatalkan puasa. Tetes yang ke hidung itu membatalkan puasa juga karena dia langsung masuk. Kalau berbicara yang disemprotin ke tubuh ya. Oh, ya, batal karena dia termasuknya saluran yang terbuka, sama dengan orang yang sengaja kentut di dalam air itu membatalkan karena ketika kentut kemudian ngatup lagi dia akan mengambil airnya sehingga masuk ke usus besar. Nah, padahal di sini disebutkan usus, apabila sampai kepada usus maka dia termasuk membatalkan puasa juga. Kalau disengaja, kalau tidak disengaja misalnya lagi bersihin kolam atau nguras kolam, ya tiba-tiba kentut tidak disengaja maka tidak batal. Tapi kan aneh ya kalau ada orang sengaja pas mau kentut tapi masuk ke kolam. Nah, berarti dia kurang kerjaan. Ya. Hausnya hilang enggak, tapi puasanya batal. Ya. Enggak apa-apa, karena dia hanya udara yang tidak terlihat. Nah, bedanya kalau rokok dia terlihat asapnya, makanya batal orang yang merokok karena asapnya jelas terlihat oleh mata. Makanya di sini disebutkan yang dimaksud sesuatu itu adalah tarohul ain, yang dilihat oleh mata. Sedangkan asap rokok itu masuk ke dalam paru-paru. Kan ada orang yang merokok paru-parunya sampai hitam ya Bu ya, sampai kotor gitu. Nah, berarti dia bisa sampai masuk situ, berarti dia batal puasanya. Tapi kalau ibu-ibu lagi lewat ada tukang sate, ya tidak batal karena tidak disengaja. Tapi kalau orang ngerokok kan dia sengaja. Nah, sengaja. Tapi kalau lewat tukang sate enggak batal puasanya. Kalau sengaja makruh Bu ya. Iya. Ya. Kalau di dalam kitab ini disebutkan apabila sudah berusaha menjaga untuk tidak kemasukan, ya. Contoh misalnya rumah kita di sampingnya ada bakar-bakar ayam bakar, entah bakar sampah, asapnya sampai rumah kita dan terhirup, maka kita tidak batal karena kita sudah berusaha untuk menahan diri. Yang dimaksud membatalkan apabila dia dengan sengaja. Misalnya dia bakar sesuatu untuk kemudian dia hirup. Nah, seperti asap rokok dan lain sebagainya. Termasuk vape juga dia membatalkan puasa karena dia terlihat oleh mata. Misalnya asap mobil, kemudian debu, kemudian
hewan-hewan ketika kita sedang naik motor tidak sengaja, karena kan kita sudah menjaga diri untuk tidak kemasukan, tetapi ketika kemasukan dia tidak batal karena sudah ada upaya untuk tidak memasukkannya. Artinya tidak sengaja. Yang batal itu kalau ada unsur kesengajaan. Kemudian yang selanjutnya muntah disengaja. Muntah dengan disengaja disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikalahkan oleh muntahnya atau tidak bisa mengendalikan dirinya, kemudian dia muntah, ya, ketika melihat sesuatu bikin mual, dia nggak bisa mengendalikan dirinya, kemudian dia muntah, falaisa alaihi qadha, maka puasanya tidak batal. Wa in istaqa'a falyaqdi, apabila dia sengaja muntah, maka dia batal puasanya. Memasukkan tangan atau apapun lah, mencoba untuk muntah disengaja, maka puasanya batal. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 4, bersetubuh disengaja. Oh, ada Bu yang tidak disengaja. Nah, ini bukannya cerita kosong. Ada pasangan suami istri, ya, ketika mereka berpuasa tidak ingat kalau mereka sedang berpuasa, ya, lupa, ya, karena misalnya nggak pernah puasa, pas hari pertama lupa kalau puasa, jadi habis subuh pada tidur gitu kan, tidur terus bangun-bangun tiba-tiba melakukan perbuatan tersebut. Nah, setelah selesai si lakinya, "Dek, ternyata lagi puasa ya, Dek." "Oh iya Bang, lupa." Nah, pada saat itu dua-duanya dalam kondisi lupa, maka tidak batal puasanya. Ya, ya, atau misalnya pengantin baru gitu. Makanya kalau pengantin baru kalau melakukan hubungannya karena lupa, maka nggak apa-apa. Tetapi kalau melakukannya karena benar-benar sudah ngebet, nah itu baru batal puasanya. Jadi kalau dia lupa tidak disengaja kalau dia sedang berpuasa. Silakan. Nomor 5. Nomor 5 adalah onani, yaitu mengeluarkan sperma atau mengeluarkan air mani dengan disengaja. Ini adalah perbuatan yang haram yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pelakunya ini termasuk orang-orang yang melampaui batas dan sesuai dengan kaidah berpuasa, termasuk membatalkan puasa, dan orang yang melakukan perbuatan tersebut puasanya batal dan tidak sah, dan dia harus membayar hutang puasa di hari yang lain. Jadi dia akan mendapatkan dosa. Yang kedua, puasanya rusak atau batal. Yang ketiga, dia harus mengganti atau membayar hutang di hari yang lain. Nah, itu kan kalau disengaja. Ada orang yang keluar air maninya tidak disengaja karena dia sedang tertidur bermimpi basah. Ya, maka pada saat itu ketika dia keluar air maninya tanpa disengaja, maka tidak batal puasanya dan dia tetap melanjutkan puasanya sampai maghrib. Kemudian yang keenam, wanita haid atau nifas, ya, itu membatalkan. Ketika dia sedang berpuasa tiba-tiba haid, ya, maka pada saat itu otomatis puasanya batal dan haram untuk berpuasa, ya, haram. Tidak ada pilihan boleh puasa apa enggak ada, enggak boleh puasa boleh tidak, itu hanya bagi orang yang sakit. Tapi kalau wanita yang haid, dia benar-benar tidak boleh
mendekati yang namanya puasa atau tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat juga, tidak boleh menyentuh mushaf juga, tidak boleh melakukan tawaf juga. Meskipun dia haidnya sudah sejam sebelum berbuka, ya, atau 1 menit sebelum berbuka dia haid, ya berarti puasanya sudah dapat pahala di sisi Allah, tetapi puasanya batal gitu, ya. Kalau urusan pahala pasti Allah memberikan pahala lah. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Baik, ya. Cuma masalah puasanya aja yang harus dia bayar utang. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan yang sudah diperbuat oleh orang-orang yang beriman. Sekecil apapun ya akan dibalas oleh Allah, apalagi dia puasanya sudah sampai jam 5. Nah, berarti akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Kemudian yang pembatal puasa selanjutnya adalah gila atau murtad. Orang yang gila berarti hilang salah satu syaratnya. Tadi sudah disebutkan syaratnya Ibu ya. Di antaranya adalah Islam, kemudian berakal, ya. Ketika dia gila berarti dia tidak berakal, berarti syarat waras atau syarat berakalnya hilang, maka pada saat itu puasanya menjadi batal. Atau murtad. Nah, murtad adalah orang yang keluar dari Islam. Pada saat itu puasa yang sedang dia lakukan batal, bahkan amalan-amalan yang lainnya juga batal, menjadi sia-sia, menjadi terhapus. Dia sudah sholat, dia sudah zakat, dia sudah haji, bahkan terhapus hanya gara-gara dia keluar dari Islam. Karena Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau melakukan perbuatan syirik, kufur kepada Allah, maka hilanglah semua amal ibadah yang pernah engkau perbuat dan engkau menjadi orang yang merugi. Itu tentang pembatal puasa. Sekarang kita membahas sunnah puasa. Nah, kalau tadi pembatal sudah Ibu ya. Jadi pembatal itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bertubuh sengaja, kemudian tidak boleh muntah disengaja, kemudian tidak boleh masukkan sesuatu ke dalam tubuh disengaja, kemudian tidak boleh juga melakukan onani, tidak boleh murtad, kemudian tidak. Nah, kalau haid dan nifas ini bukannya tidak boleh, ini di luar kendali kita, ya. Kemudian apalagi tadi gila, nah itu di luar kendali manusia. Nah, apa saja yang boleh dilakukan ketika berpuasa, Bu? Tidur boleh, tidur, ya. Bedanya puasa sama ibadah yang lainnya kan, kalau sholat misalnya, sholat itu kan nggak boleh tidur ya Bu ya. Jadi orang sholat Allahu Akbar nggak boleh tidur. Kalau puasa boleh tidur nggak Bu? Boleh tidur. Kalau sholat nggak boleh ngobrol. Kalau puasa boleh ngobrol nggak Bu? Boleh ya. Jadi ketika berpuasa banyak hal-hal yang diperbolehkan. Boleh ngobrol, boleh tidur, boleh bekerja, boleh lihat kemana-mana, jalan-jalan gitu, boleh. Intinya lebih mudah daripada sholat. Kalau sholat sudah banyak hal-hal yang dilarang ketika sudah memulai sholat. Tapi kalau puasa puasa lebih mudah. Jadi boleh sambil ngapa-ngapain. Jadi hal-hal yang boleh dilakukan banyak. Jadi hanya 7 itu aja yang nggak boleh dilakukan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bersetubuh, tidak boleh muntah, tidak boleh onani, tidak boleh murtad, tidak boleh, ya. Itu saja. Yang lainnya semuanya boleh dilakukan. Nah, ini masuknya yang ke dibenci ketika berpuasa, ya. 1, yang dibenci ketika puasa, kebanyakan tidur, ya. Tidur kan boleh ya Bu ya. Tapi kalau sudah berganti bukan cuma tidur tapi banyak tidur, nah berarti
Berarti tidurnya seharian karena nggak pernah puasa, lemes sampai kayak orang meninggal, sampai pingsan, semaput ya, semaput tuh pingsan. Ada orang yang menyatakan bahwasannya tidur orang berpuasa itu ibadah. Betul nggak? Maksudnya tidur orang berpuasa itu ibadah ya karena dia sedang puasa. Ya, jadi bukan tidurnya, tapi karena dia sedang puasa, jadi kan dia sedang ibadah. Jadi bukan tidurnya, Bu ya. Ya, puasa itu kan ibadah. Berarti dia sedang tertidur dan dia ibadah gitu. Sama kayak ngobrolnya orang puasa itu ibadah karena dia sedang puasa. Ya, bukan ngobrolnya. Nah, nanti ada dia termasuknya yang dibenci juga. Termasuk kalau cuma ngobrol, kalau sekedar ngobrol boleh. Cuma kalau ngobrolnya sudah berganti menjadi gibah, nah berarti dia termasuk yang dibenci. Jadi kebanyakan tidur termasuk dibenci. Kemudian yang kedua dulu ya, berkumur-kumur berlebihan, ya. Kumur-kumur, apalagi kumur-kumurnya 5 kali, yang keluar cuma 2 kali, ya. Berarti yang 3 kalinya hilang. Hilang ditelan bumi apa ditelan mulut, nggak tahu lah, wallahu alam. Telan tenggorokan, masuk ke lambung, masuk ke usus, seger, ya. Alasannya kumur-kumur. Kemudian berpikir kotor, ya. Berpikir kotor atau berpikir sesuatu yang jorok atau mesum, ya. Tidak perlu dijelaskan lah, intinya seperti itu. Iya. Kemudian tidak sahur. Ya. Yang keberapa itu? Yang keempat. Keempat tidak sahur. Dia kan sunnah. Nah, ketika dia dicintai oleh Allah, tetapi kita tidak melakukan yang dicintai oleh Allah, maka kita seakan-akan suka dibenci sama Allah, ya. Bukan, harusnya kan kita bersahur lah, meskipun hanya minum, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, tasahharu, bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Dalam hadis yang lain juga, barang siapa yang bersahur maka akan didoakan oleh para malaikat, ya. Dapat keutamaan didoakan malaikat, dapat barokah. Kok kita nggak mau didoakan malaikat, nggak mau mendapatkan barokah, maunya apa? Nah, padahal kalau kita, kan ada orang yang saya sahur tuh rasanya nggak enak mulutnya, ya udah minum aja, minum. Kalau nggak mau minum yang bening-bening, ya minum yang teh atau bagaimana lah pokoknya. Yang penting sahur, nggak bisa makan, ya minum. Rasulullah SAW aja sahurnya hanya sebutir kurma dan air. Yang penting sahur supaya mendapatkan barokah. Tetapi kalau dia tidak mau sahur, ada kesan sombong, ya. Saya kuat kok, nggak sengaja. Kalau dia sengaja nggak sahur gitu. Tapi kalau dia karena kesiangan, ini berarti kan beda lagi, ya. Kalau dia kesiangan berarti dia tidak dibenci. Kalau misalnya orang bangun sebelum subuh, bukannya sahur, kok dia malah misalnya ngaji gitu, ngaji dia nggak minum, nggak makan, kenapa nggak sahur? Saya kuat kok. Nah, seperti itu termasuknya ada kesombongan. Kemudian yang selanjutnya yang dibenci saat puasa adalah menggibah. Nah, ini dia. Kan kalau ngobrol boleh, tapi kalau ngobrolnya menjadi gibah nggak boleh. Sama kayak tidur tadi, cuma tidur boleh, tapi kalau tidurnya berubah menjadi kebanyakan tidur nggak boleh. Nah, kalau ngobrol boleh, kalau menjadi gibah nggak boleh.
dan dia mengurangi pahala puasa karena melakukan hal-hal yang dibenci. Jadi dia puasanya tetap sah karena rukunnya sudah dia lakukan, dia sudah niat, dia sudah tidak makan, tidak minum, tidak melakukan pembatal, tetapi dia tetap gibah. Berarti bukan puasanya yang tidak sah, tapi pahalanya berkurang. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya berkurang. Bahkan ada orang yang berpuasa namun pahalanya 0 sama sekali. Iya, betul. Itu ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Rubbas shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus, ya. Itu maksudnya. Jadi puasanya sah tapi dia tidak mendapatkan pahala karena dia terlalu banyak melakukan yang dibenci. Dia gibah, dia berbohong, kumur-kumur, kebanyakan tidur. Ya Allah. Bukan cuma 0, jangan-jangan minus lagi kan. Repot. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau kita berpuasa, kalau bisa jauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala supaya pahala kita utuh, ya. Puasanya sah, kemudian pahalanya juga utuh. Nah, ibu-ibu mau mendapatkan pahala yang lebih? Nah, ada hal-hal yang dianjurkan atau sunnah saat puasa. Itu ada 9. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Itu tadi yang dibenci saat puasa belum selesai, ya. Ada yang keenam, berbekam. Ya, berbekam, Bu. Jadi berbekam itu mengeluarkan darah. Dia tidak memasukkan cairan ke dalam tubuh, justru mengeluarkan. Nah, di mana letak makruhnya? Karena akan melelahkan, karena tubuhnya menjadi lemah, ya, karena darahnya terkurangi. Bahkan ada yang sampai pingsan, ada yang sampai meninggal juga, ya. Ya namanya juga sudah takdir mungkin, ya. Tapi termasuknya dimakruhkan. Meskipun ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berbekam ketika beliau sedang berpuasa. Namun kemudian ada yang menyatakan lagi bahwa itu sudah dihapus. Itu kan zaman dulu. Jadi sebelum Rasulullah SAW menegaskan tidak boleh berbekam, dulu Rasulullah pernah berbekam ketika berpuasa, namun sudah dihapus. Sekarang ganti ketetapan yang baru bahwa ketika berpuasa hendaklah jangan berbekam, ya. Kemudian yang selanjutnya yang dibenci saat puasa adalah marah, ya. Marah ketika ada orang yang mengganggu, menghina. Rasulullah SAW bersabda, "Faman sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim." Apabila ada seseorang yang mengganggu kalian atau menghina kalian, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Ini hadis. Jadi jangan malah dibalas. Dia marah, kita ikut marah. Dia misalnya anak kita ngacak-ngacak, yaitu ujian biar kita tidak marah. Ngacak-ngacak sesuatu, diomongin tidak nurut. Nah, kalau kita tetap marah berarti pahalanya berkurang. Kemudian ada orang yang bilang seperti ini, sabarlah. Kemudian dia bilang seperti ini, nanti setelah saya berbuka puasa tak marahin. Nah ini marahnya dijeda. Ya dijeda dulu, nantilah nunggu berbuka puasa, awas ya. Nah kalau seperti itu ya tidak boleh, dan biasanya kalau marah sudah ada jedanya udah nggak marah nanti, ya.
Misalnya seorang ibu mau marah sama anaknya, tapi ingat dia lagi puasa. Udahlah nanti pas habis buka aja lah. Pas habis buka udah lupa. Sudah kenyang, sudah beda suasananya. Makanya di antara tips dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berpuasa ini, ketika kita marah, tahan diri dulu, tahan diri. Apa enggak dijeda dulu deh. Misalnya saya marahnya nanti ajalah maghrib aja. Nah, pas sudah maghrib, sudah suasananya udah enggak marah lagi. Karena marah itu hanya euforia sesaat dan setelah itu nanti sudah dingin lagi. Nah, ketika kita mau marah, coba ditahan dulu, ditunda dulu. Nah, insya Allah nanti udah tidak marah lagi. Nah, bukan gitu maksudnya. Maksudnya sudah antum udah sih antum gak usah ganggu anak lagi puasa. Terus pergi ya. Jangan malah anak lagi puasa nih. Nanti kalau antum sekali lagi tak tonjok. Ya, berarti dia tidak menghindarkan diri. Dia malah tetap berada di situ. Maksudnya aku berpuasa, sudah tinggalkan. Jangan sampai berada di tempat itu lagi. Daripada tersulut amarahnya, lebih baik dia meninggalkan. Menyelamatkan diri, jangan sampai pahala saya berkurang. Eman-eman atau sayang sudah berpuasa, ya harusnya pahalanya besar tetapi berkurang gara-gara marah. Nah, selanjutnya yang ke-8, menunda berbuka. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harusnya langsung berbuka puasa. Tapi dia malah entarlah habis isya aja makannya. Entarlah habis sholat maghrib aja minumnya, masih kuat kok. Nah, ini udah menyelisihi ajaran Rasulullah, menyelisihi ajaran Islam, maka sekuat apapun kita buka. Jadi bukan masalah kuat atau tidak kuat, masalahnya kita taat pada aturan Allah atau tidak. Ya. Justru menunda berbuka karena merasa kuat itu termasuk kesombongan. Nah, sekarang yang sunnah puasa ada 9. Dengan kita melakukan sunnah ini, maka pahala kita dari yang tadinya full ditambah ya, plus ditambah banyak, berlipat-lipat. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka itu maksudnya ketika azan langsung berbuka puasa, bukan menyegerakan sebelum azan, bukan, tapi setelah azan. Rasulullah bersabda, umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi kalau berbuka puasa harus segera. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Nah, itu tadi hadisnya sekalian sama yang nomor 2. Menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur itu maksudnya sudah mau azan subuh, 10 menit lagi mau azan subuh, kita masih sahur, nggak apa-apa. Jangan sahur masih jam 1 malam atau takut kelewatan, udahlah sahurnya sebelum tidur aja. Sebelum tidur malah makan malam namanya. Ada orang yang begadang kemudian dia sahurnya jam 12, jam 1, jam 2. Nah, ini tidak sesuai dengan sunnah. Tapi ya boleh-boleh aja kalau misalnya dia melakukannya. Yang keempat, meninggalkan perkataan sia-sia. Ya, jadi dengan kita tidak ngomong ngalor ngidul, dengan kita memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, ini termasuk meninggalkan perkataan sia-sia. Yang kelima, tidak berbekam. Yang tadi ya. Yang keberapa? Yang ketiga makan sahur. Ya, makan sahur. Makan sahur dan mengakhirkan sahur. Nomor 2 mengakhirkan sahur, nomor 3 makan sahur. Yang keempat, meninggalkan perkataan sia-sia. Yang kelima, tidak berbekam. Yang keenam,
memperbanyak sedekah, ya. Jadi keutamaan sedekah di bulan Ramadan ini adalah sangat dicintai oleh Allah karena Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan beliau kedermawanannya seperti angin yang berhembus. Jadi sangat cepat melihat peluang kebaikan, beliau segera bersedekah. Ada bagi-bagi takjil langsung. Ada kotak infak keliling langsung. Jadi tidak nunggu, tidak banyak menunggu, langsung. Kemudian berdoa ketika berbuka puasa, ya. Ketika berbuka puasa doanya dzahabadh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah, itu sesuai dengan hadis. Namun ada doa yang sering kita dengar, Allahumma lakasumtu, itu adalah doa dari para ulama, bukan dari hadis, ya. Tapi kalau mau dibaca juga tidak apa-apa karena di dalamnya mengandung pujian kepada Allah. Tapi jangan disebut itu hadis. Karena kalau menyebut itu hadis berarti berdusta atas nama Rasulullah. Tapi boleh dipakai, misalnya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa birahmatika ya arhamar rahimin. Dah. Kemudian ditanya sama orang, kenapa antum doa seperti itu? Ya karena artinya bagus. Nah, boleh kalau seperti itu. Tapi kalau ditanya orang, kenapa antum doa seperti itu? Karena ini dari Rasulullah. Nah, berdusta. Nah, itu bukan hadis. Jadi boleh dipakai, tapi jangan dicatut nama Rasulullah. Yang ketujuh, 6. Silakan. Berbuka puasa doanya setelah makan apa sebelum makan? Nah, menyesuaikan dengan maknanya. Kalau Allahumma lakasumtu, ya Allah, hanya untuklah aku berpuasa, wa bika amantu, dan hanya kepadamu lah aku beriman, wa ala rizkika aftartu, dan dengan rezekimu lah aku berbuka puasa, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah. Itu diucapkan sebelum berbuka. Kalau zahabat dhama'u artinya telah hilang dahaga. Udah minum. Telah hilang dahaga, wabtallatil uruqu, dan telah basah kerongkongan, wasabatal ajru, dan telah sempurna pahala insyaallah jika Allah berkehendak. Berarti bismillah aja. Ya, jadi doanya setelah berbuka. Karena artinya biar sesuai dengan yang kita lakukan. Maknanya biar nyambung. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, sunnah puasa mandi sebelum subuh, ya. Kalau di dalam kitab ini disebutkan mandi sebelum subuh liyakuna ala tuhrin min awwali saum, supaya kita dalam keadaan bersih di hari puasa. Wa ma'na dzalik anna al-janabah la tunafis siyam, walakin al-afdal izalatu qabla al-fajr. Ini kalau seseorang dalam kondisi junub, habis melakukan hubungan, maka dia wajib mandinya. Tetapi kalau dalam kondisi tidak habis junub, nah maka masuknya sunnah. Jadi kalau kita mandi di pagi hari sebelum subuh itu kan seger ya Bu ya. Jadi puasanya juga enak lah ya. Baik, itu yang ke-9 sudah selesai. Sekarang ya, orang yang tidak berpuasa, ada anak kecil, ada orang gila, kemudian orang sakit, musafir, kemudian wanita menyusui, wanita hamil, wanita haid, wanita nifas, murtad. Ya, ini dikasih catatan Bu. Kalau anak kecil dia tidak qadha dan tidak fidyah.
Orang gila juga seperti itu, tidak qadha, tidak fidyah. Qadha itu bayar utang puasa. Kalau fidyah itu bayar fidyah ya. Fidyahnya berapa? Nanti akan kita jelaskan. Anak kecil, orang gila, dia tidak wajib puasa karena anak kecil akalnya belum sempurna. Kalau orang gila akalnya hilang. Ya. Jadi kan syarat puasa apa, Bu? Berakal. Nah, anak kecil masih akalnya belum sempurna. Jadi tidak puasa juga tidak apa-apa. Orang sakit. Nah, tapi sebelum kita membahas orang sakit, ada orang pikun. Nah, orang pikun itu berarti termasuknya apa, Bu? Akalnya sudah berkurang. Kalau hilang akal tuh seperti seluruhnya ya, seperti orang gila. Tapi kalau orang pikun ini dia masih nyambung ngobrolnya, tapi sering lupa. Nah, ingatnya belum sahur terus, ya. Jadi nanti malah bermasalah puasanya. Jadi dia termasuknya orang yang seperti anak kecil, akalnya berkurang. Nah, kalau kita kan akalnya masih sempurna, masih lengkap. Ngomong masih nyambung, kemudian ingatan masih jelas, maka kita wajib berpuasa. Kalau orang yang pikun termasuk seperti anak kecil, dia tidak wajib puasa. Orang sakit dia tidak puasa. Dia nanti kalau dia tidak puasa, orang sakit itu dia membayar hutang aja. Maksudnya puasa, bayar hutang qadha ya di hari yang lain setelah bulan Ramadan. Kecuali sakitnya tidak ada harapan sembuh. Nah, seperti sudah divonis oleh dokter misalnya, penyakit Anda ini tidak ada obatnya, belum ada alternatif apapun sehingga belum bisa sembuh-sembuh. Ya sudah, berarti pada saat itu dia membayar fidyah, tidak mengqadha. Tapi dia membayar fidyah. Nah, berapa fidyah itu? Fidyah itu adalah 1 mud atau setara 600 gram makanan pokok. Jadi kalau tidak puasa 1 hari, berarti dia bayar 1 mud. Kalau tidak puasa 2 hari, berarti 2 mud ya. Berarti kalau 600 berarti kali 2 1200 gram. Itu makanan pokok. Nah, boleh berbentuk beras yang masih mentah, boleh berbentuk yang sudah matang. Tetapi harus makanan pokoknya yang ditimbang, tidak boleh sama lauknya. Karena ada yang bertanya, bagaimana kalau berfidyah pakai nasi kotak? Nanti nasinya cuma sauplik gini ya, sedikit. Padahal yang menjadi sahnya fidyah itu nasinya, makanan pokoknya. Makanan pokok orang Indonesia kan nasi atau beras gitu. Nah, kalau sama lauknya meskipun 1000 gram ya, tetapi nasinya ternyata pas ditimbang cuma 300, maka tidak sah. Harus nasinya yang dibanyakin. Iya, makanan pokoknya. Kalau lauk kan bukan makanan pokok. Jadi boleh yang masih mentah atau boleh yang sudah matang. Itu yang menurut para ulama. Berbeda pendapat. Ada yang menyatakan harus mentah, ada yang menyatakan harus matang. Nah, ada yang pendapat pertengahan, boleh matang, boleh yang masih mentah. Yang penting makanan pokoknya sejumlah yang sudah ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya musafir, orang yang sedang safar. Kalau dia safar dan tidak puasa, orang yang pergian tidak puasa, maka dia cukup mengganti puasanya. Tidak perlu membayar fidyah. Ya, silakan. Wanita menyusui, ya, dia membayar hutang. Wanita hamil bayar hutang juga, bayar hutang puasa ya maksudnya. Ya. Ada yang dia ngambil nggak bodoh, cuma bayar fidyah aja Ustaz. Cuman
Iya. Berarti dia belum membaca kitabnya. Karena wanita yang menyusui dan wanita yang hamil itu pembahasannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, apabila dia khawatir akan dirinya. Yang kedua, apabila dia khawatir akan diri dan bayinya. Yang ketiga, apabila dia hanya khawatir terhadap bayinya saja. Apabila dia khawatir terhadap dirinya saja, ya dia membayar hutang puasa. Apabila mengkhawatirkan terhadap dirinya dan bayinya, membayar hutang puasa saja. Tapi kalau dia hanya khawatir terhadap bayinya saja, maka dia membayar puasa dan qadha. Iya, rinciannya seperti itu. Enggak ada yang cuma fidyah saja. Karena fidyah itu hanya untuk orang-orang yang enggak ada harapan. Fidyah enggak ada harapan bisa bayar hutang. Misalnya orang sakit yang sudah enggak ada harapan sembuh, atau orang tua renta yang enggak bakal bisa puasa lagi, maka dia yang bayar fidyah. Jadi kalau selagi dia masih bisa bayar, ya maka dia tetap bayar qadha puasa. Meskipun dia hamil setiap tahun misalnya. Tahun ini menyusui, tahun besoknya hamil lagi, menyusui lagi, hamil lagi. Ya berarti ditunggu sampai kapan dia bisa. Dan dia harus mencatat. Ya, berarti saya 30 hari, tahun ini 30 hari. Udah 5 tahun saya nggak bisa puasa. Berarti 30 kali 5, 150 hari. Nah inilah kewajiban puasa ini tidak bisa digantikan. Jadi ini nggak ada perbedaan benar Pak Ustaz. Yang tadi itu dia saya lupa sih nanya apa bukannya karena ada orang masa sahabat atau apa lalu. Oh iya. Makanya kalau kita kan tahunya ini. Iya, iya. Ya, kalau saya pribadi, saya belum mempelajari perbandingan mazhab dan saya belum menemukan dalilnya juga. Nah, jadi sementara saya berpegangan pada prinsip bahwasanya selagi dia masih bisa berpuasa, maka dia kewajiban untuk qadha. Selagi dia sudah tidak ada kemampuan lagi untuk berpuasa, maka dia bayar fidyah. Seperti kan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya. Dan orang-orang yang membayar fidyah itu hanya orang-orang yang tidak bisa lagi berpuasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184, ya. 184. Maksud dari yang tidak bisa berpuasa, kata Ibnu Abbas adalah orang tua renta yang sudah tidak berpuasa, tidak bisa berpuasa, dan orang yang sakit dan yang tidak bisa harapan sembuh. Ya, maksudnya itu. Ada yang ibu yang hamilnya sudah khawatir tentang dirinya, dia wajib qadha. Qadha. Dia khawatir tentang anak-anaknya, dia wajib Qadha dan fidyah. Iya. Jadi dua harus bayar. Kenapa 2? Karena aslinya dia bisa berpuasa. Cuma dia mengkhawatirkan anaknya saja. kalau dirinya sendiri hanya Qadha saja. kalau dirinya dan anaknya tetap qadha. Qadha juga, ya. Kalau dirinya dan anaknya Qadha juga. Intinya kalau dia tidak berpuasanya karena dirinya, ada karena dirinya, nah maka dia mengqadha saja. Tapi kalau enggak puasanya karena anak, berarti qadha dan fidyah. Iya. Terus satu lagi yang kita membayar fidyah tadi 600 Gram. Iya. itu untuk 1 hari atau saya pernah dengar gini 1 hari itu tadi jam 5. Oh, iya. Ibaratnya makanan lengkap. Makan pagi, makan siang, makan malam. Iya. Itu katanya yang saya pernah dengar. Jadi dia dikatakan mengganti dia 1 hari, ya satu hari makan. Oh, Pagi, gitu. siang, malam. Iya. Nah, kalau ini berarti dia hanya 600 gram 1 hari itu udah mencakup semua. Semua. Jadi misalnya seseorang, ya, ketika dia
tidak berpuasa 1 hari, maka dia bayarnya ya 1 mud. Terserah mau 1 mud tuh dibagi jadi 3 kali makan, yang penting 1 mud gitu. Bukan kalau dia 1 hari nggak puasa dia bayar 3 kali makan berarti 1.800 gram atau 1 kilo 1,8 kilo, berarti itu iya, itu berarti dia lebih dari ketentuannya. Kalau mau ditambahin itu sedekah jatuhnya. Nasinya itu, iya nasinya itu. Makanya kalau nggak mau kasih lauk, ya mentahnya aja. Tapi kalau kita mau sambil sedekah ya boleh pakai yang matang gitu. Nggak boleh, duit nggak boleh. Ya nanti kalau sudah kita kasih, iya, iya. Sebaiknya jangan, karena biar bernilai ibadah. Ya, ya, karena yang dalam dalam ayatnya kan fidyatun ta'amu miskin. Fidyah memberi makan, bukan memberi uang. Nanti kalau dikasihnya duit, nanti dipakai buat beli. Dikasih duit, malah beli rokok, malah beli. Ya, tapi kalau kita kasih makanan, ya dia mau beli rokok, dijual lagi berasnya ya urusan dia, bukan urusan kita. Yang penting kita sudah memberi makan, gitu. Boleh kapan aja. Kalau bayar fidyah boleh kapan aja. Ya, tidak ada ketentuannya harus kapan. Boleh di bulan Ramadan, boleh di bulan Syawal, boleh pas kita mampu juga. Pokoknya pas kita mampu. Apa? Setiap hari ya boleh. Ya, biar ringan gitu kan. Kalau nunggu 30 hari dijadiin 1, ya berarti nanti agak berat. Tapi kalau setiap hari lebih ringan. Nah, kita cepat aja. Kemudian wanita yang haid, wanita yang nifas, dia qadha saja. Ya, sama orang yang murtad, ya dia wajib kalau misalnya ketika dia masuk Islam lagi, ya berarti dia qadha juga.